Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Arafi. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Bina Dharma, program studi Sistem Informasi. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang tugas UAS TEBLU dengan tema visualisasi data kasus COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan TEBLU. Jadi pada kelompok satu ini terdiri dari tiga anggota. Yang pertama Ardian Tirta Dirgantoro, kemudian Muhammad Aji Arafi, saya, kemudian Robi Aulia. Oke, langsung saja masuk ke latar belakang. Indonesia adalah negara berkembang dan terpadat keempat di dunia. Dengan demikian diperkirakan akan sangat menderita dan dalam periode waktu yang lebih lama. Ketika coronavirus novel SARS-CoV-2 melanda Cina dengan hangat parah, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari Provinsi Hubei, yang pada saat itu merupakan pusat dari COVID-19 global. Sementara pada saat yang sama mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan, Presiden Joko Widodo melaporkan pertama kali pertemuan dua kasus infeksi COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Dengan kondisi Indonesia sekarang yang sedang dilanda pandemi COVID-19, dibutuhkan suatu sistem yang dapat menggunakan visualisasi data COVID-19 yang ada di Indonesia untuk membantu penanganan COVID kasus 19 di Indonesia. Maka dari itu, penulis membuat skripsi dengan judul Visualisasi Data Kasus COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan Tableau. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana cara melakukan visualisasi data COVID-19 yang ada di Indonesia dengan menggunakan Tableau? Kemudian batasan masalahnya, yang pertama melakukan visualisasi dataset yang telah ditetapkan di kaggle.com menggunakan Tableau. Kemudian membuat 5 bentuk grafik data COVID-19 di Indonesia menggunakan Tableau. Adapun tujuannya, yang pertama untuk mempermudah pihak manapun untuk membaca data COVID-19 di Indonesia. Kemudian melakukan visualisasi data COVID-19 dengan aktual dan faktual. Adapun manfaatnya, yang pertama dapat menyajikan data COVID-19 di Indonesia yang dapat dibaca dengan mudah. Kemudian masyarakat dapat sadar bahaya COVID-19 setelah membaca data COVID-19 di Indonesia yang telah disajikan. Kemudian untuk Tableau. Jadi di sini ada pun bahan-bahan dari pembuatan Tableau sendiri. Yang pertama ada Tableau sendiri. Apa itu Tableau? Tableau adalah perangkat lunak bisnis intelijen yang mudah untuk digunakan, terutama dalam hal membuat visualisasi data, analisis data, dan peraturan, menurut Zikri dan kawan-kawan pada tahun 2017. Kemudian Tableau membantu menciptakan data yang dapat dipahami oleh profesional di tingkat manapun dalam suatu organisasi. Ini juga memungkinkan pengguna non-teknis untuk membuka dashboard yang disesuaikan. Adapun dataset, dataset ini merupakan data source dari pembuatan Tableau sendiri. Menurut Dayat Suryana dalam Kontrol Visual Basic Jilid 1, pengertian dataset adalah representasi data yang disimpan di memori dalam kondisi tidak terhubung atau disconnect. Kemudian dataset tetap ada di memori dan data di dalamnya bisa dimanipulasi dan diupdate tanpa bergantung pada database asalnya. Jika diperlukan dataset bisa bertindak sebagai template untuk memperbarui dataset. Kemudian bahan yang kedua yaitu Kaggle. Menurut Infowars.com, Kaggle adalah sebuah komunitas online yang dibentuk oleh Anthony Goldblum sebagai CEO dan Ben Hammer sebagai CTO di tahun 2010. Komunitas online ini menampung para penggiat data science yang ingin belajar lebih dalam tentang machine learning dan ilmu-ilmu terkait lainnya. Di dalamnya ada berbagai kegiatan yang dilakukan. Salah satunya yang paling terkenal adalah kompetisi machine learning. Kemudian saya akan menjelaskan eh, hasil dan pembahasan dari Kaggle tersebut. Ini adalah tampilan awal dari halaman depan Kaggle. Kemudian ini adalah tampilan COVID-19 Indonesia Dataset. Kemudian kita dapat melakukan pencarian dataset. Setelah itu ini adalah halaman awal dari Tableau sendiri. Kemudian ini adalah halaman tab data source.
Dan ini merupakan halaman dari Sitemap Distribution. Selanjutnya, masukkan data newcase pada kolom provinsi yang tertulis ABC tersebut. Dan di sini adalah tampilan masukkan data newcase. Kemudian ada halaman maps distribution, data newcase, halaman daily newcase. Bisa dilihat di sini ya. Kemudian ada dashboard dari Tableau sendiri, kemudian dashboard COVID Indonesia yang merupakan tema dari tugas Tableau visualisasi data. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan dari pembahasan visualisasi data kasus COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan Tableau dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Tableau dapat digunakan untuk membantu memvisualisasikan data COVID-19 yang ada di Indonesia dengan informasi yang mudah dimengerti. Kemudian dengan Tableau, informasi tentang data COVID-19 di Indonesia mudah dipahami dan dapat meningkatkan wawasan masyarakat tentang bahaya COVID-19 di Indonesia. Kemudian adapun saran dari pembahasan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memvisualisasi data yang lain seperti pertumbuhan kasus COVID per provinsi, kemudian total pasien sembuh, dan juga total kematian per hari yang diharapkan dapat ditambahkan pada penelitian berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.